Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Rosana Marita, dalam pembelajaran PPKN di tahun ajaran baru 2020-2021. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun sebelum kita jauh melangkah membahas mengenai materi kita artikan terlebih dahulu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang dibawa manusia sejak lahir, merupakan hak dasar, hak pokok, kodrat yang melekat dalam diri manusia. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali kita bersinggungan dengan hak asasi manusia lainnya. Sebab pada dasarnya setiap hak asasi manusia itu tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Di Indonesia khususnya kita sering sekali melihat pelanggaran HAM yang terkait dengan kepentingan suku, ras, dan agama, atau sering yang kita singkat sebagai SARA. SARA di sini merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Untuk selanjutnya di sini Ibu menampilkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM? Di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terkait dengan pelanggaran HAM di situ saya menyampaikan ada 3 contoh, yaitu yang pertama sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia itu sendiri, dan sikap kita yang kurang toleran terhadap hak asasi orang lain. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa hak asasi manusia memang merupakan hak dasar pokok melekat dalam diri kita, namun dalam perjalanannya hak tersebut tidak boleh bersinggungan dengan hak asasi manusia lainnya. Namun pada kenyataannya kadang sering terjadi hak asasi yang kita perjuangkan itu juga menyalahi hak asasi orang lain. Contohnya misalkan kita merasa bahwa diri kita paling benar tanpa memperhatikan kepentingan di sekitar kita. Itu juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran juga. Mungkin sifatnya masih sederhana, mungkin bisa yang berupa minta maaf saja sudah selesai semacam itu. Tetapi nanti kalau hal ini dilanjutkan tidak diatasi, tidak dibiasakan, maka ini juga akan menjadi bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat kelak di kemudian harinya. Mungkin kalau yang kita lakukan sekarang hal yang masih biasa, tetapi bisa jadi nanti menjadi hal yang berbeda kalau itu tidak segera disikapi. Selanjutnya yang kedua, faktor dari eksternal. Faktor pelanggaran HAM yang munculnya dari luar, diantaranya di sini adalah penyalahgunaan kekuasaan. Bisa dilihat di gambar yang Ibu tampilkan di situ bahwa aparat penegak hukum yang harusnya menjalankan hukum, menegakkan hukum, mendisiplinkan hukum, justru malah dia melakukan pelanggaran HAM itu sendiri dengan background bahwa dia sebagai aparat hukum, maka kemudian apa dia boleh melakukan hal-hal yang berupa pelanggaran hukum? Harusnya tidak. Nah, ini yang kadang sering masih di dalam masyarakat terjadi istilahnya tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, adanya penyalahgunaan teknologi. IT tidak dimungkinkan sekarang ini siapapun bisa mengakses internet, mengakses kecanggihan teknologi, tetapi terkadang kecanggihan teknologi yang ada sering disalahgunakan. Itu juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Kemudian kesenjangan di bidang sosial ekonomi, ini juga mungkin tidak kita sadari kalau ini bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Contohnya, ada rumah emplek-emplek di sebelah gedung yang bertingkat tinggi. Itu kan sudah mencontohkan sekali bahwa di sini ada ketimpangan di dalamnya. Ada bentuk pelanggaran di sini. Bahwa kesejahteraan itu kan sebenarnya diatur oleh pemerintah, ada dalam pasal UUD bahwa negara memberikan bantuan kepada fakir, miskin, anak terlantar semacam itu untuk dipelihara negara. Di dalam pasal UUD itu jelas ditampilkan, tetapi dalam pelaksanaan masih ada juga bentuk-bentuk pelanggaran seperti itu. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sifatnya mungkin ini sudah ke ranah yang lebih berat. Contoh diskriminasi. Diskriminasi sendiri itu apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi? Diskriminasi adalah perbuatan, pelecehan atau pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap orang atau kelompok tertentu yang bisa di dalamnya menimbulkan
sakit hati, bisa menimbulkan mungkin rasa tidak nyaman semacam itu. Contoh yang saya tampilkan di sini adalah berkaitan dengan orang miskin dilarang sakit. Nah, mungkin kadang kalian sering mendengar kalau kita ke rumah sakit ngurus BPJS atau mungkin ngurus pelayanan-pelayanan kesehatan yang lain, kadang mungkin masih ada terjadi diskriminasi seperti itu. Kembali ke topik yang depan tadi sudah saya singgung, ini bisa juga menimbulkan sara. Kalau mungkin di dalamnya ditumpangi, ini dari kelompok si A, ini dari kelompok si B, atau ini dari agama mana, itu juga bisa menimbulkan diskriminasi. Kemudian selanjutnya yang berupa wujud penyiksaan secara fisik. Di situ saya tampilkan gambar dianiaya semacam itu. Jadi bentuk penyiksaan bisa saja itu wujudnya adalah verbal, bisa juga merupakan berwujud fisik yang menimbulkan rasa sakit terhadap seseorang. Ini juga merupakan bentuk-bentuk dari pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM juga bisa dibedakan berdasarkan sifatnya. Meski tadi sudah saya urai beberapa contoh, ada diskriminasi, ada sara, kemudian ada pelanggaran dari aparat penegak hukum. Nah, sekarang kita bagi mana sih yang termasuk HAM berat, mana yang termasuk HAM ringan. HAM berat itu yang seperti apa? Pelanggaran yang berbahaya dan mengancam nyawa manusia. Itu kategori-kategori HAM berat. Nanti di belakang kita akan membicarakan lebih lanjut bentuk-bentuk HAM berat itu seperti apa. Kemudian selanjutnya HAM yang sifatnya ringan. HAM sifatnya ringan, apa berarti dengan seperti itu kita boleh melakukan pelanggaran HAM? Tentu saja tidak. Meskipun HAM dikategorikan ringan, pun kita juga tidak boleh melakukan pelanggaran tersebut. Di depan tadi sudah saya contohkan, kita bersikap egois saja semacam itu juga sudah merupakan bentuk pelanggaran HAM. Tadi gedung bertingkat tinggi, sebelahnya rumah empek-empek, terlihat sekali kesenjangan di dalamnya situ. Itu juga sudah merupakan bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan. Tidak berbahaya memang, tetapi dalam pelaksanaannya ini juga mengurangi rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, di sini kalian bisa melihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Contohnya ada genosida. Genosida itu apa? Genosida adalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan dengan cara menghancurkan atau memusnahkan sebagian, sekelompok, ras, suku, bangsa, etnis maupun agama tertentu. Dengan cara apa? Bisa mungkin dengan membunuh. Kemudian mengakibatkan penderitaan fisik, mental. Bisa kalian lihat di gambar yang saya tampilkan ini. Cacat fisik ataupun mental ini juga sudah merupakan bentuk genosida. Kemudian genosida ini tidak hanya terjadi pada 1-2 orang itu saja, tetapi satu kelompok, satu suku, satu bagian besar dari suatu masyarakat. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa ini merupakan bentuk pelanggaran HAM berat, yaitu genosida. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu, mungkin di wilayah-wilayah negara yang masih rentan konflik semacam itu juga merupakan bentuk dari pelanggaran HAM berat. Memaksakan tindakan kepada orang lain itu juga merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Contoh lain dari bentuk pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan di sini Ibu artikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas maupun sistemik yang ditujukan kepada penduduk sipil. Mungkin itu bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang melakukan kejahatan kemanusiaan itu sendiri. Bisa saja itu terjadi. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, kemudian perampasan hak, perkosaan, penganiayaan, penculikan maupun apartheid. Itu juga merupakan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Jadi di sini kita bisa bedakan tadi genosida itu seperti apa dan kemudian kejahatan HAM berat lain yang wujudnya kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, beberapa yang bisa kita contohkan di sini adalah kasus Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 84, kemudian kasus peristiwa Trisakti di mana pada saat itu mahasiswa berdemo untuk perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia
dari era ordenya Pak Harto ke masa transisi reformasi itu sebenarnya diawali dengan adanya peristiwa Trisakti ini terlebih dahulu. Di dalamnya ada peristiwa Trisakti, momentum penting Soeharto akhirnya mau mengundurkan diri. Kemudian ada peristiwa penyerangan terhadap kantor PDI Perjuangan di 27 Juli 1996, itu juga belum selesai sampai sekarang. Kemudian kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat juga masih terkait dengan peristiwa tragedi Mei 98 pada masa peralihan reformasi. Itu ada peristiwa Semanggi 1 maupun Semanggi 2, itu masih di tahun yang sama 98 di 13 November. Kemudian pungkasannya ada penculikan aktivis-aktivis HAM dimulai dari 97 sampai dengan April 99, dan puncaknya adalah meninggalnya Munir yang merupakan salah satu aktivis HAM di Indonesia yang getol sekali membicarakan mengenai bagaimana penegakan HAM di Indonesia. Nah, apa yang sudah Ibu sampaikan dalam pertemuan ini, nantinya di pertemuan kedua Ibu akan memberikan soal-soal terkait dengan materi yang sudah kalian terima. Jadi tagihan pertama nanti akan muncul di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri, saya rasa cukup. Tadi bisa saya simpulkan bahwa di dalamnya untuk membicarakan mengenai pengingkaran hak dan kewajiban warga negara, di sini Ibu lebih menekankan kepada hak asasi manusia. Hak asasi manusia di mana HAM itu penting. Mengapa? Karena HAM merupakan hak dasar, hak pokok yang melekat dalam diri manusia itu sendiri. Kalau kita sadar akan hak kita, maka kita bisa menyadari hak asasi manusia orang lain tanpa bersinggungan di dalamnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran PKN di minggu berikutnya. Terima kasih.